Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari kita awali silaturahim kita ini dengan mohon kepada Allah agar mendapatkan ridhonya dan juga dengan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liridha illa bi syafaati Rasulillahil Karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Istilah saya teringat ketika kami masih di Jalan Gayam, di pengajian Gayam itu, istilahnya sesudah selesai dzikran lalu membaca Yasin. Pada awalnya membaca Yasin itu istilahnya ya dengan gayanya sendiri-sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat dan sebagainya. Tapi begitu lama akhirnya semua sama. Jadi saya juga pernah ziarah ke makam Gus Dur. Apa? Di situ ternyata mungkin ada sekitar 400 putri-putri entah dari sekolah mana, tapi kalau melihat pakaiannya bagian bawah abu-abu, yang berarti artinya mesti tingkat SMA kan. Jadi mereka membaca Yasin itu lagunya persis semua sama. Jadi istilah saya, mereka itu sudah bisa berjamaah dalam membaca Yasin. Jadi ini juga sama, nanti maksud saya seperti misalnya ya saya di dalam kaitannya dengan siapa saja yang ikut dalam grup saya, lalu saya minta supaya setiap selesai salat fardu bacalah Al-Fatihah 7 kali, surat Salam Taisir 3 kali, kemudian 3 kali Al-Ikhlas atau 3 Qul, akhir surat 3 kali, masing-masing 3 kali. Itu juga istilahnya kita belum pernah ngetes apakah kita sudah membaca Al-Fatihah 7 kali itu sudah lagunya sama enggak, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Mungkin saja salah, tapi kebersamaan ini luar biasa. Akan kita bawa istilahnya sampai di pengadilan Allah nanti. Benar. Jadi itu yang istilahnya. Nah, sedangkan kita sekarang ini di dalam umat Islam di Indonesia ini, yang kita lihat atau yang saya lihat kok kocar-kacir. Ya, sehingga ketika saya mendapatkan surat 6 ayat 153, di situ kan disebutkan wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi.
Jadi dan seterusnya. Jadi yang artinya adalah inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti dia. Jangan kau ikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan engkau cerai-berai. Jadi pada waktu itu saya bertanya pada diri saya, loh kenapa kok umat Islam di Indonesia itu cerai-berai? Kalau menurut kalian cerai-berai ada orang Islam di Indonesia ini? Cerai-berai, kalau saya berani mengatakan cerai-berai. Karena apa? Ada yang merasa paling benar, ada yang tanpa disadari dia mengakan dirinya seperti Tuhan atau playing God. Jadi dan mereka meyakin bahwa apa yang dia kerjakan, yang apa dia ucapkan itu benar. Tapi kembali sesepuh kita itu kalau sudah bangsanya begitu, selalu juga dalam doanya selalu menyebutkan begini, ya Allah, benar atau salah kami melaksanakan perintahmu, hanya engkau yang maha benar. Jadi artinya betul-betul dia lepas apakah benar apa salah, atau pendapatnya dia benar atau salah, dia sudah diserahkan kepada Allah. Jadi hanya Allah yang maha benar. Jadi itu bagi saya luar biasa doa seperti itu. Jadi dalam kaitannya dengan ini, saya memang seringkali membolak-balik atau menerangkan sesuatu. Nah, kalau sudah menerangkan sesuatu kok diulangi, itu artinya apa? Di antara yang hadir itu ada yang belum paham, ada yang belum bisa melaksanakan. Oleh karena itu diulang lagi. Seperti misalnya saya ketika katakanlah akhir-akhir ini saya sampai pada apakah kita ini hambanya? Ya, secara umum ya semua makhluk manusia itu pasti hambanya. Itu kan mengakunya. Sama dengan ketika ada sekelompok orang Arab Badui yang menghadap kepada Rasulullah lalu mengatakan kami telah beriman. Itu surat 49 ayat 14. Jadi di situ disebutkan qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Ternyata Rasulullah menjawab atau digerakkan oleh Allah untuk menjawab qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kau mengatakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami baru Islam. Tapi di terjemahan tidak berani mengatakan kami baru Islam, karena orang Islam pasti protes. Tapi ini sebenarnya gambaran bahwa ada syarat orang itu bisa dikatakan beriman, dan syaratnya bukan kita yang membuat, bukan kita yang menafsir, tapi syaratnya tentu dari Allah dan Rasulnya. Jadi untuk kembali pada karena apa kata Rasulullah? Kamu baru Islam, baru tunduk, baru mengakui, baru KTP-nya, karena imanmu belum masuk ke dalam kalbu. Jadi ini kan syarat yang dipersyaratkan oleh Allah, iman itu harus masuk ke dalam kalbu. Nah, kalau enggak ya semua orang mengaku beriman. Tapi kalau ada perbedaan sedikit aja kok bertengkar. Jadi ini yang harus kita koreksi diri, kita itu sudah betul-betul beriman enggak? Karena istilahnya iman itu harus masuk ke dalam kalbu. Sebelum iman itu masuk ke dalam kalbu, ada dua hadis juga yang saya jumpai. Yaitu pada satu saat, pada waktu itu saya menangis dapat hadis ini. Apa? Karena kelak di akhir zaman akan muncul anak-anak muda yang imannya tidak melampaui tenggorokan. Mereka membaca Al-Quran, mereka menjadi salat,
tapi imannya belum melampaui tenggorokan. Mereka akan keluar dari Islam sebagaimana anak panah mengenai buruannya. Jadi istilahnya kalau anak panah buruan kan cepat sekali artinya. Dia keluar dari Islam seperti anak panah yang mengenai buruannya. Kalau engkau menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah. Terus hadis yang kedua, Abu Hurairah terlambat datang. Begitu ditanya, beliau menyampaikan, aku tadi menyaksikan ada seorang pemuda yang bacaan Qur'annya bagus, salatnya bagus. Begitu sampai di situ, Rasulullah langsung mengatakan, kenapa tidak kau bunuh? Ya, kaget kan? Lalu Rasulullah ternyata, Abu Bakar bunuh. Berangkat, pulang. Ucapannya sama, tidak tega melihat bacaan Al-Qur'annya bagus, salatnya bagus, aku tidak. Umar diperintah kembali seperti itu, Utsman diperintah seperti itu. Ketika Sayyidina Ali yang diperintah, begitu jangan cepat kembali, sudah tidak ada pemuda itu. Nah, kesimpulan saya bagi dua hadis ini, walaupun ada perintah untuk membunuh, tapi belum pernah terjadi pembunuhan di zaman Nabi. Ya kan? Belum pernah terjadi pembunuhan karena iman yang belum melampaui tenggorokan itu. Tapi sekarang kan banyak terjadi pembunuhan sesama muslim dan sebagainya. Jadi kembali pada surat 6 ayat 153 itu, pada waktu itu saya bertanya-tanya, kalau di umat Islam yang kocar-kacir ini, apa NU salah? Di NU dengan aswajanya ya, kalau Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya, yang istilahnya sebenarnya dua istilah ini sama, tapi mereka tidak mau menggunakan satu kalimat, yaitu aswaja, yaitu ahli sunnah wal jamaah aswaja. Sedangkan kemuhammadiyahan itu juga sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, tapi berbeda dalam istilah, tapi sebenarnya yang dikerjakan sama. Tapi kenapa kok umat Islam kacau balau? Jadi itu terjadi ketika saya haji tahun 80. Begitu saya tawaf wada, istilahnya saya berdoa. Begitu berdoa itu sebagaimana yang pernah saya ceritakan, seperti kaset rusak. Yang dibaca itu surat 38 ayat 35. Rabbi fili wahabli mulkan layan bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi doanya Nabi Sulaiman. Nah, pada waktu itu saya tahu betul istilahnya, loh kok saya bisa hafal ayat ini? Lalu memang pernah baca, tapi istilahnya pada waktu itu saya kaget, loh kok saya baca ini sekarang kok hafal, dan diulang-ulang tidak bisa diubah. Hanya itu saja yang dibaca. Tahu-tahu saya seakan-akan pindah alam, saya sendirian. Lalu di depan saya itu ada peta Yogyakarta yang warnanya hijau, tapi kosong, tidak ada apa-apanya, peta Yogyakarta. Nah, pada waktu itu ya istilahnya diskusi dalam hati. Tapi yang namanya lisan tetap saja dermimil. Rabbi fili wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi fili, terus saja. Nah, di hati itu terjadi apa aku harus pindah pekerjaan, karena menurut ada daerah
seakan-akan saya harus mengurus daerah kan. Enggak. Sampai agak lama ya. Akhirnya begitu saya mengucapkan begini, oh mungkin ini maksudnya adalah Muhammadiyah itu berhasil membersihkan Yogyakarta dari khurafat dan lain sebagainya, tapi mereka kehilangan yang esensial, oleh karena itu tidak ada bangunannya. Apa yang hilang? Zikir. Ya, bukan tidak zikir, zikirnya cuma pokoknya kalau Rasulullah mengatakan 100 tidak boleh lebih dari 100. Dan sebenarnya kita di sini kan kalau 1000 misalnya. Nah, memang tidak ada perintah katakanlah suruh baca 1000, tapi saya mengambil kesimpulan dari apa yang disabdakan Rasulullah, yaitu belajar satu huruf amalkan 1000 kali. Nah, sehingga misalnya saya, pernahkah kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali? Itu karena misalnya ketika baca salawat 1000 kali saja sudah ribut. Ada pula yang tidak ribut, tapi istilahnya, tapi rupanya berhasil dia bisa membaca 1000. Langsung dia lapor, Prof, ternyata bisa baca 1000. Jadi rupanya sudah berapa lama dia tidak belum yakin bahwa membaca 1000. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan. Jadi dari situ itu banyak sekali istilahnya peristiwa-peristiwa yang menurut saya ya, dengan memperbaiki diri banyak. Jadi pada waktu itu kehilangan. Begitu saya mengatakan Muhammadiyah itu berhasil membersihkan Yogyakarta dari khurafat dan lain sebagainya, tapi kehilangan yang esensial, peta yang ada di depan dada ini berganti dengan seperti taman mini. Nah, jadi begitu membeli taman mini, saya langsung, wah kalau begitu ini tentunya kelompok NU. NU berhasil menyebar ke seluruh Nusantara, tapi mereka kekurangan dalam ilmu pengetahuan. Tetap aja, jadi yang namanya seperti taman mini itu pohon segala macam, bangunan segala macam ada. Tapi agak lama juga, akhirnya pada satu saat, oh ini mungkin maksudnya Indonesia baru makmur kalau NU dan Muhammadiyah bersatu. Langsung hilang, dan saya sudah kembali di depan Multasam, karena pada waktu ini kan berdoa di situ. Jadi istilah saya pada waktu itu juga hanya maksudnya apa, yaitu saya kembalikan saja kepada Allah. Jadi istilahnya, tapi saya sudah punya tugas, yaitu menyampaikan bahwa Indonesia baru makmur kalau NU dan Muhammadiyah bersatu. Sampai 5 tahun saya menyampaikan itu ke sana kemari. Tapi karena sampai 5 tahun tidak ada respons, seperti sekarang misalnya ya, saya sudah mengeluarkan bagaimana berdoa untuk Pilpres 24. Tapi saya tidak merasakan getarannya ada. Karena istilah saya, karena doa itu luar biasa, karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir itu hanya doa. Mengubah nasib hanya doa. Tapi kita kan enggak. Misalnya ya tentang tawakal. Hampir semua buku yang saya baca kalau sudah bicara soal tawakal pasti tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Tapi istilah saya, tapi kenapa dia hanya berhenti tidak boleh mengikhtiar? Padahal istilahnya sebenarnya kan sangat sederhana. Ikhtiar yang paling baik adalah begini, kan begitu. Ikhtiar yang paling baik apa?
Berdoa, minta kepada Allah. Tapi orang mengira kalau minta kepada Allah bukan ikhtiar lah, itulah yang artinya belum pasrah. Jadi sesudah baru tahun 2020 saya menyadari tentang kebersatuan itu. Karena saya melihat misalnya ya, NU, kelompok NU dengan aswadanya merasa paling benar. Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya merasa juga paling mendekati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, apa Wahabi tidak merasa begitu? Apa namanya, kelompok lainnya juga tidak seperti itu. Seperti misalnya yang dari Persis itu kan ada di antara ikhwan itu yang istilahnya ditampung di sana dulu. Ikhwan yang tidak disuka oleh Pak Edward pada waktu itu ditampung di tempat. Tapi rupanya begitu sudah mulai dikenal oleh masyarakat sudah mulai datang kepada di rumah itu, mulai diusiri. Yang paling yaitu asal sudah istrinya Pak Udin, Bu Agustin kalau yang di KB bersatu, Tawakal Bersatu, Lucia Agustin. Asal dia sudah muncul di situ, entah sorenya atau besok paginya mulai dikatakan, saya itu sudah membelikan 30 saset kopi, masa sekarang tinggal 1? Kan seperti menuduh yang datang yang bawa kopi. Ya otomatis pergi. Rupanya makin lama makin sehingga pada waktu itu Pak Mahmudin yang tinggal di sana. Pak Mahmudin akhirnya dia datangi, tidak boleh ngajari zikir. Ya sudah, itulah yang terjadi. Jadi kelompok itu juga merasa paling benar. Sehingga istilah saya dari paling benar ini mestinya bagaimana bisa bersatu. Lalu di situ saya, masya Allah. Jadi kalau seumpamanya NU dengan aswadanya menjadi kelompok Islam yang bercahaya, dengan Muhammadiyah menjadi kelompok Islam yang bercahaya, yang Persis dengan kelompok Islam yang bercahaya, Wahabi menjadi kelompok Islam bercahaya, gimana supaya cahaya ini bersatu dan indah dilihat orang? Apa namanya? Pelangi. Itu kan pelangi itu kan. Nah, iya, tidak saling melanggar, tapi dia menunjukkan cahayanya sendiri-sendiri. Tapi dalam kebersatuan, sehingga semua orang malah begitu melihat merasa senang. Harusnya begitu umat Islam. Yuk kita mulai dari diri kita. Itu jangan sampai kita merasa paling benar, paling dan sebagainya. Jadi betul-betul nanti istilahnya yakin saja bahwa apa yang telah kita laksanakan atau yang kemarin ikut kelompok berpuasa 40 hari itu mesti sudah ada perubahan. Cuma kalian belum melihat betul perubahan apa yang terjadi. Mungkin pada diri, mungkin pada pemerintahan. Karena tekadnya kan kita sudah memperbaiki bangsa. Kembali, jangan berpikir bahwa kitalah yang mengubah. Kita hanya berusaha melaksanakan, mencari jalan yang terbaik bagi kita bisa kita laksanakan, yaitu dengan berpuasa. Karena ini puasa ini juga merupakan salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan diri kita, yaitu nafsu kita. Nah, karena itulah akhir-akhir ini saya keluarkan 7 peringkat nafsu. Jadi 7 peringkat itu, nafsu dasar manusia itu adalah nafsu ammarah. Surat 12 ayat 53.
Jadi siapa saja apalagi tidak mau ngaji, tidak mau duduk bersama dengan orang-orang yang banyak berzikir, pasti akan masuk ke kelompok amarah ini, yang isinya adalah iri hati, hasad, kalau enggak dengki, hasud. Yang ketiga, dia suka berbohong. Itu tanpa disadari pasti akan terdorong ke situ. Tapi di situ juga sudah dikatakan oleh di dalam Al-Qur'an, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dan yang sudah pasti dirahmati adalah para nabi. Nah, kenapa kita mengatakan pasti? Karena Allah sudah menerangkan di surat 39 ayat 52. Jadi di situ dikatakan bahwa begitu manusia punya keinginan, termasuk nabi, maka setan sudah siap untuk mengkocar-kacirkan. Tapi istilahnya para nabi, Allah yang menghilangkan setan itu. Jadi makanya istilah saya, hanya para nabi yang dirahmati nafsu-nafsunya itu. Sedangkan kita cuma diberi pelajarannya, mau belajar apa enggak. Tanpa belajar pasti Anda akan selalu turun lagi. Saya seringkali mengatakan jalan di tempat. Jadi merasa sudah amalnya banyak, tapi sebenarnya jalan di tempat. Ya misalnya itu, kalau kita kembali pada definisi iman, kata Nabi, iman itu mencukupi kalau tanpa sum'ah, tanpa riya. Nah, tanpa disadari kita supaya diperhatikan orang, ada yang pakai macam-macam emoticon, ada yang sampai 12 emoticon berjejer. Itu kan sebenarnya ingin diperhatikan supaya dibaca orang. Kalau enggak, dia cuma copy paste dari mana-mana. Maksudnya apa? Karena menurut dia baik, tapi lupa dia copy paste. Kalau dia sendiri tidak baca, dia sudah termasuk pada tergelincir pada ya bisa munafik, bisa gitu lah. Atau kalau enggak, kalau dia tidak baca, yang dapat pahalanya adalah yang membuat. Nah, kalau itu yang membuat, yang berdoa, itu juga masih ada bener enggak dia sudah wusul kepada Allah. Sebab tanpa wusul kepada Allah, doa-doa itu cuma sekedar ya memang doa bahwa itu akan dikabulkan, iya, tapi kapan? Sama dengan misalnya asal sudah salat, kemudian selesai salat baca istighfar 3 kali, maka seluruh dosanya diampuni. Yuk kita ingat misalnya ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, dia juga sudah diberi untuk doa. Tapi konon kabarnya Nabi Adam itu sudah duduk di depan Ka'bah 40 tahun, tapi ampunannya belum datang. Baru 200 tahun kemudian ampunannya datang. Nah, istilah saya, kita sekarang ini memang terlalu over value terhadap diri kita. Ya, iya. Makanya kenapa begitu dia banyak hafal hadis, banyak hafal Al-Quran, sudah paling benar kan? Apalagi kondisi bangsa itu memang seperti itu. Dan misalnya siapa yang punya undang-undang lalu lintas? Ya Indonesia. Itu sudah diundang-undangkan tahun 74. Tapi benar enggak kita melaksanakan
lalu lintas itu sesuai dengan undang-undang. Jadi kita sudah punya undang-undangnya, sudah merasa ya sudah paling benar. Itulah kondisi kita. Maka dari itu istilah saya mulai dengan saya berusaha misalnya dikir yang kita laksanakan itu dulu sampai kawan-kawan itu ada yang takut menyampaikan. Karena dikatakan bid'ah, dikatakan itu dilarang hanya menyebut lafaz Allah, jalalah itu, jalalah itu. Itu katanya dilarang. Tapi dalam hati saya betul bahwa Rasulullah itu bersabda afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di pada kesempatan lain Rasulullah mengatakan afdalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dan wafdalud doa alhamdulillah. Itulah kenapa istilahnya sudah kalau sedang ingat itu baca la ilaha illallah alhamdulillah, la ilaha illallah alhamdulillah, la ilaha illallah alhamdulillah. Tambah lagi ilmunya oleh Allah. Apa? Ternyata alhamdulillah itu biasanya pada dua kondisi. Yaitu kalau kita mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur mendapatkan nikmat. Akan kemudian tambah lagi, barang siapa yang mendapatkan nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillah ini dianggap tanda dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia ucapkan lagi alhamdulillah, jadi alhamdulillah kedua, maka orang itu akan mendapatkan surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jadi artinya nikmatnya akan ditambah. Maka kalau dia mengucapkan lagi alhamdulillah yang ketiga, maka dia sudah dijamin masuk surga. Kan sederhana betul. Oleh karena itu begitu tahu ilmunya terapkan dalam hidup. Nah, alhamdulillah yang kedua yaitu kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau malah mungkin menyebabkan kita sakit dan sebagainya, tetap kita alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini seperti yang pernah saya ceritakan, saya memperolehnya ketika pertama kali membuka pengajian tawakal di Jalan Gayam, Yogyakarta. Jadi pada saat itu istilahnya saya mendapatkan cobaannya, tapi pada saat sedang terjadi seperti saya dianggap bola ya nah, ditendang, tahu-tahu dari lisan saya keluar alhamdulillah. Apa yang terjadi? Tahu-tahu seperti tidak terjadi apa-apa, bisa bicara hal yang lain, bisa ngomong hal yang lain. Tapi begitu saya, masya Allah, ini tuh yang disebut alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi saya itu mendapatkannya pada pertengahan tahun 77. Jadi sejak itu saya juga sering atau kalau sekarang Anda lihat setiap saya menjawab apa-apa pasti didahului dengan alhamdulillah. Lalu ada yang membantah, rupanya yang membantah itu dari sarjana agak gimana gitu. SAG, saya kan sering kali menyatakan SAG itu adalah sarjana agak gimana gitu. Iya, karena istilahnya langsung dikatakan alhamdulillah itu hanya boleh dalam 4 hal. Ada pula yang begitu saya alangkah baiknya kalau disertai dengan alhamdulillah. Dia sudah langsung membalas. Ya, baik kan. Sebentar lagi sudah keluar, tapi tidak ada perintahnya. Dan tidak apa-apa, itu kan cuma saja cerita peristiwa bagaimana beragamnya pemahaman kita tentang agama ini.
Jadi itu istilahnya sesudah kita kan sudah bertambah tuh ilmunya istilahnya. Alhamdulillah pertama sebagai tanda syukur, alhamdulillah kedua pasti ditambah nikmatnya, alhamdulillah sudah pasti terbebas dari neraka. Makanya sangat sederhana. Jadi kembali pada nafsu pertama itu adalah nafsu ammarah yang isinya seperti hasad, hasud, atau kalau lihat saja ikrar. Karena ikrar itu sebenarnya adalah bagaimana membersihkan hati atau jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Dan itu biasanya baru ditawarkan oleh sesepuh kalau sudah beberapa lama ikut zikir, baru ditawarin. Karena apa katanya? Efeknya kalau melanggar ikrar itu berlaku 2 tahun. Jadi begitu dia berikrar dalam 2 tahun ini tidak boleh melanggar. Nah, sekarang sudah dapat dikatakan tidak lagi ada ikrar, tapi walaupun dibacakan ikrar. Itu yang saya kenal ada yang dari Surabaya, kelompok Surabaya itu asal ada pembukaan pengajian dia baca ikrar itu. Oh, air. Sedangkan di sini tidak. Jadi istilahnya di Jogja itu juga pilihan. Jadi baru ada 72 orang. Jadi khususnya dalam ikrar ini, pertama di pengajian tawakal ini bukan dari sesepuh, tapi kawan-kawan berembuk sana sini, akhirnya tersusunlah ikrar. Nah, saya yang berusaha untuk tahu apa namanya ini. Di situ saya kaget karena apa? Ternyata ikrar yang kita ucapkan itu sama dengan ikrar yang dibacakan oleh Rasulullah untuk para sahabat, yaitu pada 12 sahabat dari 70 sahabat yang lain. Jadi istilahnya perwakilan pada 12 sahabat, dan itu disebut Bai'atul Aqabah. Karena tidak terjadi pada peperangan, maka bai'at itu lalu disebut juga Bai'atul An-Nisa. Nah, saya dari situ baru saya Masya Allah, kalau begitu memang benar sesepuh ini istilahnya telah diangkat Allah untuk menebarkan pasrah kepada Allah dan zikir Allah yang banyak. Itulah yang saya kemudian saya simpulkan bahwa itulah suluk yang ditanamkan oleh sesepuh. Jadi pasrah kepada Allah dan zikir Allah yang banyak. Nah, ketika pasrah kepada Allah dan zikir Allah yang banyak, itu saya pertama kali ketemu sesepuh, yaitu pada tanggal 8 April tahun 77. Ya, beliau mengatakan begini, ya beginilah dok, kata pengajian kami. Pengajian kami sebut pengajian tawakal karena mengajak semua tamu yang datang ke Wisma ini pada waktu itu di B2. Jadi mengajak semua ikhwan orang tamu yang datang itu untuk bertawakal kepada Allah. Rasanya cuma langsung mantap saja saya tidak paham apa disebut tawakal itu. Amal yang kami lakukan adalah amal yang paling disuka oleh Allah, yaitu zikir Allah. Jadi 2 kalimat itu ternyata hari Senin, jadi saya hari Jumat di sini, hari Sabtunya masih di sini, Sabtu sore pulang,
Minggu pagi sudah sampai di Yogyakarta, di situ saya kehilangan TV. Jadi jendela Nako itu sudah dibongkar oleh orang. Lucunya apa? Kacanya itu diatur dengan teratur, ditaruh di bawah, jadi tidak pecah sama sekali. Nah, terus kemudian apa? TV diambil dan saya tidak merasa kehilangan sama sekali. Apalagi terus saya ingat pada ucapan Plato yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang merasa kehilangan, berarti orang itu merasa mempunyai. Jadi dari situ saya, iya wong semua milik Allah. Jadi saya hari keempat saya sudah berdakwah pada pasien-pasien itu. Dakwahnya apa? Pasrah, dzikir Allah yang banyak. Hanya itu aja ucapan saya atau dakwah saya pertama. Jadi sesudah berjalannya barulah kembali pada peringkat untuk menghindari atau mengubah nafsu ini memang dengan ibadah segala macam, tapi nafsu itu seperti orang yang keras kepala. Dia tidak mau tunduk. Itulah kenapa sampai ada firman-Nya ya. Apakah tidak kamu lihat orang-orang yang mempertuhankan nafsunya? Jadi istilahnya nafsu ini tidak betul-betul istilahnya keras kepala, dan satu-satunya untuk menundukkan nafsu ini adalah puasa, kurangi makan. Jadi kalau saya ini sangat-sangat mungkin kenapa puasa bisa menaklukkan, karena apa? Karena orang yang berpuasa sejak subuh sampai maghrib dinilai sebagai orang yang bertasbih. Jadi walaupun dia nganggur misalnya, ya sudah dianggap tasbih. Tidur dianggap sedang bertasbih. Kalau berpuasa itu sama Iya, tasbih. Selama siang itu tasbih. Maka dari itu layak bisa bisa mengendalikan nafsu-nafsu kita ini. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini karena tanpa ilmu mulailah dia masuk ke lawamah. Jadi peringkat kedua dari nafsu adalah nafsu lawamah, yang tidak puas diri. Jadi apa saja yang dikerjakan dia merasa kok tidak sempurna. Dia juga berusaha untuk berbuat baik, tapi dia tidak yakin akan kebaikannya. Jadi istilahnya tidak mandiri di dalam. Baru kalau dia kata, wah itu bagus kalau kamu anut, baru dia. Tapi kalau enggak, dia tetap saja menyesali diri. Bersedekah, loh kok aku mau kok bersedekah hanya sekian. Jadi itu masuk ke lawamah. Nah, kalau sudah lawamah ini juga mulai menjadi lebih baik, masuklah ke mulhamah. Jadi pada waktu itu dia sudah mulai diberi ilham, dan ilham ini harus dipilah, harus disadari, harus diketahui ilmunya. Tapi kalau tidak ya kembali hanya melaksanakan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan nafsunya lagi. Jadi mulhamah itu bisa kita lihat di surat 91 ayat 8. Karena di situ sesudah Allah menyatakan setelah disempurnakan nafs kita, maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kami kami ilhamkan kepada mereka tentang keburukan dan ketakwaan, kedurhakaan dan ketakwaan.
Jadi artinya kan sudah harus mulai memilih. Nah, di ayat berikutnya dikatakan beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Jadi istilahnya supaya mulhamah itu menjadi baik, maka dia harus juga banyak berzikir, karena berzikir itu adalah satu-satunya pembersih kalbu. Jadi Rasulullah juga sudah menyatakan bahwa segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih kalbu itu adalah zikrullah. Baru kalau kita sudah mulai mulhamah itu bisa lebih banyak baiknya lah. Mungkin baru disitulah kita lalu akan merambah ke arah mutmainnah. Ya, yang kelima. Ya, keempat ya. Ya, keempat. Mutmainnah itu di surat 89 ya. Ayat 27. Nah, bagi mereka yang mencapai mutmainnah itu pasti diberi pengalaman oleh Allah. Mungkin satu saat entah sedih, entah marah, tahu-tahu dia ambil Al-Quran, dia baca. Nah, kalau sudah waktunya dia mendapatkan mutmainnah, begitu membaca baru dia tenang. Atau kalau istilahnya bagi kita yang suka berzikir, itulah pengalaman surat 13 ayat 28. Karena di situ sudah telah dinyatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah maka tenanglah atau damailah hati itu. Ya. Izin tanya. Kadang-kadang memang ada perasaan marah karena satu situasi. Kemudian berusaha mengikhlaskan dengan berzikirkan ini surat Al-Ikhlas. Dibaca itu juga kalau Iya, artinya kalau sudah mulai diberi pengalaman, yaitu bahwa menghadapi apa saja yang menyebabkan kita tidak tenang dan baik, tahu-tahu dapat damai. iya. Makanya mungkin dengan salat, mungkin dengan mengubah sikap. Jadi artinya mengubah sikap artinya melaksanakan hadis kan. Kalau kamu sedang duduk, suruh berdiri. Jadi istilahnya artinya pasti dipahami, oh begitu melaksanakan perintah Allah atau Rasulnya, lalu dia diberi kedamaian. Artinya dia sudah mulai mencapai, tapi belum tentu dia makamnya sudah di. Nah, kalau sudah selalu dapat dikatakan banyak kali mengalami, artinya dia sudah bermakam, nafsnya itu bermakam mutmainnah. Iya, jadi sudah tidak bergelombang lagi, tapi sudah mulai datar. Sadar, oh ini harus diikhlaskan, langsung Iya, baca Al-Ikhlas banyak. iya kan kembali mungkin belum diucapkan alhamdulillahnya karena butuh waktu kan. Tidak apa-apa karena itu kan pengalaman. Tapi kalau sudah sampai pada alhamdulillah langsung hilang. Sehingga memang bagi orang yang belum, loh kok dimarahi orang kok ucapannya alhamdulillah. Tapi yang memang itulah cara-cara Islam sebenarnya sangat singkat, sangat sederhana. Tapi asal kita sudah tahu ilmunya akan mendapatkan pahalanya. Kalau enggak ya artinya kita masih baru berlatih kan itu. Jadi kalau sudah mulai di situ, mulai dia akan naik lagi ke arah radiyan
radiyatan mardiyatan. Radiyah itu artinya sudah ridha terhadap apa yang terjadi. Makanya dengan ucapan alhamdulillah itu kan sudah ridha. Berlatih untuk supaya ridha mendapatkan apa saja. Nah, dalam kaitannya dengan ini saya seringkali juga atau mengajarkan kepada kawan-kawan, yuk baca surat 37 ayat 96. Wallahu halaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Jadi seumpamanya misalnya ya kita disalahkan oleh kelompok tertentu. Seperti yang sering saya juga sampaikan bahwa ada kelompok yang tidak, malah melarang, tidak boleh zikir Allah 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 atau Allah, lafaz Allah Jalaluh itu. Jadi dengan segala macam pengetahuannya dia mengatakan tidak boleh. Tapi istilah kita memang memilih justru mengenalkan Allah dulu kepada setiap orang yang punya masalah. Itulah bedanya dakwah kita dengan dakwah orang lain. Jadi dakwah kita memulai mengenalkan Allah. Jadi makrifatullah dulu. Walaupun baru dalam rangka hanya baru satu namanya saja. Tapi dengan makrifatullah ini tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah memulai awal agama. Karena awal din makrifatullah. Awal agama itu makrifatullah, makrifat kenal Allah. Nah, di sini dikenalkan dulu kepada Allah. Cepat atau lambat orang yang mau melaksanakan ini pasti menjadi orang Islam. Saya tidak segan-segan memberi contoh pada waktu itu, yaitu istri saya atau kawan sekasur saya. Jadi sampai punya anak 3, usia yang terkecil 5 tahun belum mau salat, belum mau puasa dengan segala alasan. Tapi pada waktu itu dalam kondisi setiap hari keroan. Saya tahu masalahnya. Yaitu karena kami pada waktu saya belajar di penyakit dalam di Yogyakarta itu, saya belajar di Yogyakarta, saya bilang istri saya supaya praktek di tempat saya lahir dengan catatan yaitu bahwa karena saya kemungkinan tidak bisa berpraktek atau mengabdikan kedokteran di rumah saya, maka biarlah istri saya yang mewakili. Nah, pada waktu itu sampai 5 tahun pasiennya banyak. Begitu sudah diputuskan bahwa harus ikut saya ke Yogyakarta, begitu pindah ke Yogyakarta tidak punya pasien. Oleh karena itu isinya cuma masuk angin. Untuk keroan itu sampai betul-betul kalau tidak keras tidak mau. Itulah. Nah, begitu saya mengalami merasakan dzikir ini, saya pancing. Tapi saya pancingnya menggunakan Bu Fatmawati. Saya bilang kalau kamu wajahmu ingin cemerlang seperti Bu Fatmawati Soekarno, ikut dzikir. Bu Fatma itu karena ikut dzikir, mukanya bercahaya. Tahu-tahu berangkat. Jadi kalau saya tanggal 7 April berangkatnya, istri saya tanggal 28 April. Karena pada waktu itu tanggal itu hari Jumatnya itu adalah hari bayi, sehingga hari Sabtu dianggap kejepit, bolos kan gitu. Jadi itu yang terjadi. Tahu-tahu apa? Begitu dia berangkat, pulang sampai di Jogja merasa nyaman, tidak perlu keroan.
Dan saya sebagai dokter yang apa namanya menghadapi dengan ikan macam pasien, langsung satu poin bahwa berzikir orang bisa bebas dari keroah. Sesudah 7 minggu berzikir, tahu-tahu jadi makmum saya. Yang saya katakan tadi, saya belum pernah berhasil mengajak istri saya untuk sholat dan berpuasa sampai punya anak 3, yang ketiga usianya sudah 5 tahun. Jadi sesudah itu, yaitu begitu berhasil yang langsung saya mengatakan kalau begitu saya akan mendirikan pengajian di rumah itu. Jadi di Jalan Gayam pada waktu itu. Dan itu terjadi rata-rata kira-kira ya cuma sekitar 3 bulan atau 4 bulan saya ikut zikir. Jadi saya betul-betul tidak ada ilmunya tapi nekat. Jadi saya termasuk bonek. Iya, dalam apa namanya, dalam berdakwah segala macam itu saya termasuk bonek. Sangat juga nggak ada ya, Prof? Nggak ada. Jadi dari situlah istilah saya lalu mendirikan. Dari waktu mendirikan pertama kali itulah saya mendapatkan musibah, dapat cobaan, dan keluarlah ucapan alhamdulillah. Jadi pertama kali membuka saya sudah mendapat alhamdulillah. Nah, sekarang kita misalnya sudah sampai pada, maka peringkat berikutnya lah ridha dan diridhai Allah. Tapi untuk sampai pada ridha dan diridhai Allah itu ada kata-kata irji'i, kembalilah. Jadi kalau kita disuruh kembali kepada Allah artinya apa? Disuruh mati kan? Lah kan kembali kepada Allah disuruh mati. Itulah yang kita sebut, seringkali kita bisa nyebut mati sebelum mati. Benar enggak kita sudah mati sebelum mati? Tidak ada lain nilai diri kita. Salah satu cirinya yaitu mau dikatakan apa oleh orang tetap alhamdulillah. Tidak ada rasa marah sama sekali. Kalau masih ada marah ada yang belum mati. Nah, kalau kita sudah mati sebelum mati, itulah baru dia bisa mencapai ridha. Mau diapakan saja oleh orang, ya begitu mau marah saja sudah bisa langsung hilang. Baru dia namanya ridha. Kalau sudah ridha, Allah lalu menilai kan, wah ini sudah mardiyah. Jadi walaupun kita juga sudah bisa mendekati paham itu, yaitu asal kita diapakan saja tetap saja tenang. Nah, kalau kita sudah ridha dan mardiyah, baru kita oleh Allah disuruh masuk ke dalam golongan hambaku. Jadi kalau sekarang kita istilahnya sudah mengaku hambanya Allah, benar apa enggak kan gitu. Jadi baru menjadi kita kalau sudah sini melewati tingkatan-tingkatan sampai tingkat 6 itu, baru sesudah menjadi hambanya oleh Allah, masuklah ke dalam surgaku. Sehingga bagi kelompok-kelompok harekat pada umumnya yang disebut surga ma'wa itu adalah di dunia. Itu kalau sudah mencapai ridha dan mardiyah. Jadi itu berkembang aja ilmunya itu. Tapi indah kenapa? Pasti terikat dengan kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya saya selalu mengajak itu, yuk mulai hafalin gitu. Jadi yang pertama adalah surat 7 ayat 205. Supaya kalau di orang bos bisa menjawab tapi jangan berdebat. Kalau ada misalnya tidak boleh, nah, saya cuma
melaksanakan surat 7 ayat 205, boleh baca surat 7 ayat 205. Tapi kalau kita tidak mau cuma bisanya ya seperti saya awalnya kan, surat 7 ayat 205, tapi tidak tahu isinya gimana. Di kemarin juga di khotbah itu tentang komponen manusia lah istilahnya. Saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen. Komponen jasad itu adalah diciptakan dari tanah. Itu bisa dilihat di surat 32 ayat 7 sampai 9. Terus komponen kedua ruh, itu dari Allah. Terus komponen ketiga yaitu anfus atau nafs. Yang nafs ini baru muncul setelah bayi mau dilahirkan. Jadi ketika bayi mau dilahirkan baru diikrar oleh Allah. Tapi apakah sebelumnya terjadi? Tidak. Tapi di dalam surat 7 ayat 17 ketika mau dikeluarkan dari sulbi mereka, ibunya. Jadi artinya ketika mau dilahirkan, ikrarnya alastu birabbikum. Jadi artinya apa? Semua calon manusia sebelum keluar ke dunia sudah berikrar menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah. Makanya sangat sederhana betul ini. Tapi ya itu berkumpullah dengan orang yang sudah bisa nerangkan, yaitu yang disebut ahlul dzikri. Di Al-Quran memang ada perintahnya, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, di surat 17 dan di surat 6. Ya, saya nomor anunya tidak ingat. Jadi istilahnya di situ memang fas'alu ahlad dzikri. Di antara Islam kembali terjadi perbedaan pendapat antara ahlus sunnah dengan ahlul bait. Nah, kalau ahlus sunnah mengatakan ahlul dzikri itu maksudnya adalah yang paham Al-Quran, karena dzikir itu nama lain dari Al-Quran. Sedangkan kelompok dari mengatakan tidak, ahli dzikir itu adalah keturunan Nabi, jadi ahlul bait. Karena ad-dzikra itu juga nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana yang benar? Yaitu yang secara bahasa ternyata bertanyalah kepada ahli dzikir itu maksudnya pada orang yang bisa menerangkan. Jadi walaupun hafal kan banyak yang tidak bisa menerangkan. Karena memang tidak, misalnya ada yang paling banyak, berapa banyak kita dibuat berdosa. Apa? Membaca ayat-ayat Al-Quran pakai pengeras suara. Kalau saya, karena misalnya saya mengalami, yaitu ketika pada satu saat karena punya waktu, saya sudah sampai di masjid jam 11. Pada waktu itu setiap jam 12 baru adzan dan khutbah. Sehingga ada waktu banyak, menurut saya mau isi dengan salat sunnah. Jadi salat sunnah menjelang menjelang salat Jumat itu bebas, boleh berapa saja. Nah pada waktu itu begitu saya sudah mau yang kedua, begitu Allahu Akbar, ternyata di dekat saya salat itu ada orang yang ngaji. Selama saya salat yang
kedua ini sama sekali tidak fokus. Telinga saya selalu ke yang ngaji itu. Nah bagi saya cuma akhirnya apa? Sesudah ini ya sudah saya diam, tidak salat lagi. Tapi istilahnya saya tahu pasti ketika salat yang kedua itu saya sama sekali tidak fokus terhadap apa yang ya, begituan sampai di rumah ya biasa saya cari aja. Akhirnya saya ketemu di surat 7 ayat 204. Makanya di surat 7 ayat 204 kan di situ disebutkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu, maka dengarkanlah ia, wa ansitu, dan perhatikan. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan tapi juga harus memperhatikan. Artinya kan harus fokus. Apa? Supaya kamu dirahmati. Lalu muncullah perintah surat 7 ayat 205. Jadi artinya ketika orang membaca Al-Quran, sini tetap menyebut Allah boleh. Karena memang disebut wadhkur rabbaka fi nafsika. Bahkan nanti akan pernah dialami apa? Ketika kita sedang asik membaca ayat Al-Quran Al-Fatihah, membaca ketika disuarakan, tahu-tahu di dada itu muncul Allah, 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 Allah. Yang istilahnya itu salah satu tanda bahwa dia sudah bisa melaksanakan surat Al-Baqarah ayat 238. Itu yang disebut salat wusta, salat yang di tengah. Salat yang di tengah itu maksudnya bukan yang di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Itulah salatnya jiwa. Nah iya kan perintah di sebelumnya kan dikatakan salat-salatmu. Jadi salat-salatmu itu tentu yang lima waktu minimal. Kan kata-kata jamak. Tapi yang salat wusta kan cuma satu. Yaitu salat yang di tengah. Ketika itu kenapa saya tadi menyebutkan itu berapa banyak orang yang sekarang malah membaca Al-Quran pakai pengeras suara, padahal perintahnya adalah dengarkan dan perhatikan. Lalu berapa banyak dari manusia yang tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan, itu tercatat sebagai dosa. Tapi nanti di akhirat kan terjadilah keterangan-keterangan atau pembelaan yang akhirnya ujungnya pada yang membaca Al-Quran. Karena dengan mengeraskan suara, oleh karena itu karena di sini dipakai untuk menghafal Al-Quran. Ketika dia berusaha menghafal Al-Quran itu jangan sampai suaranya itu terdengar pada orang lain yang menyebabkan orang lain berdosa karena tidak memperhatikan.
Makanya mestinya kalau membaca Al-Quran itu cukup dengan suara yang lirih, yang didengar sendiri. Itulah juga cara yang kemudian saya kembangkan sebagai cara meraih khusyuk. Karena apa? Gabung dengan ilmu pengetahuan psikologi. Bah, kalau ada orang yang bisa melaksanakan dua pekerjaan dalam waktu yang sama, maka gelombang otak itu akan turun, sehingga tidak ada lintasan-lintasan di dalam otak, atau menjadi sangat jarang. Tapi kalau kita bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu yang bersama, itu maka gelombang otak itu betul-betul turun. Tapi keturunan gelombang otak ini bisa-bisa melampaui yang seharusnya, yaitu sampai mencapai theta. Kalau gelombang otak mencapai theta, maka orang itu akan tertidur. Siapa saja begitu dikir di mana tapi kemudian turun ke theta mesti tertidur. Tapi tertidurnya itu masih bisa mendengar, bisa seperti melihat orang, sehingga merasa betul-betul tidak tidur. Itu contoh yang paling adalah Gus Dur. Lah iya, rapat kabinet, maaf sampai ngiler. Tapi begitu selesai, tanya apa saja dia bisa jawab. Berarti kan tidurnya di theta. Ini bagi yang mau kembangkan sampai cara mengembangkannya kembali melakukan 3 pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah, sekarang kalau diterapkan pada salat, pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu pertama, ucapkan. Yang kedua, dengarkan. Yang ketiga, buka mata. Dan itu sunnah semua. Artinya kalau kita melaksanakan itu dengan baik, pasti kita akan tidak ada lagi lintasan-lintasan di otak ini. Itulah cara untuk mencapai khusyuk. Makanya sangat sederhana. Cuma perlu latihan. Latihan yang sering kali saya sampaikan adalah berlatihlah ketika membaca doa duduk di antara 2 sujud. Karena di situ ada 8, tapi ada orang yang mengatakan hanya 6 yang sahih, yang satunya lagi mengatakan 5. Kita menempuh yang 8 itu aja. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Itu kan 8 kalimat ini atau 8 kata-kata ini adalah hanya untuk diri kita semua. Jadi kalau kita sudah rajin salat tapi doa ini cuma lewat saja, ya maklum kalau kesulitan hidup tetap saja tidak berubah. Tapi ya kembali, kadang-kadang kita cuma sekedar tahu tapi tidak tahu ilmunya. Dari situlah saya selalu mengajak, yuk pelajari ilmunya. Itu seperti tadi ya, kita boleh mengatakan hamba Allah, benar enggak? Sesuai dengan definisi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak ya sama dengan orang yang beriman tadi toh. Surat 49 ayat 14. Kami telah beriman, tapi ternyata jangan kau mengatakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami baru aslamna, karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi ini harus ada proses. Prosesnya sangat sederhana, yaitu berkumpullah dengan orang yang sudah imannya mantap di dalam hati. Jadi betul-betul semuanya sangat sederhana, yaitu karena semua sudah ada ilmunya, dan ilmunya itu hanya melalui orang-orang yang sudah diberi ilmu.
Nah, sekarang Anda sudah berusaha belajar. Kemudian Anda mendapatkan ilmu. Tanpa disadari, ya karena saya belajar. Itu artinya Anda masih bertumpu pada amal. Tidak ada seseorang yang mendapat ilmu kecuali izin Allah. Jadi kalau kita mendapat tambahan ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Tanda bersyukur kepada yang memberi, misalnya saya yang menyampaikan, apa? Begitu Anda melaksanakan, saya sudah dapat pahalanya. Bukan kok cuma hanya kata-kata, ya Allah, ampuni saya. Mungkin itu masih bisa. Tapi kalau misalnya berikan aku kebahagiaan, itu kan cuma baru omongan. Padahal Allah sudah memberitahu supaya bahagia, laksanakan ini. Itu yang seringkali saya sampaikan adalah adzan kan. Kan adzan, kalau kita mendengar adzan apa doanya? Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Jadi yang dikatakan dakwah sempurna itu terkandung di dalam adzan. Makanya kalau sudah diikuti, apa adzan pertama? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau ini kita kenal sebagai takbir. Nah, kalau yang takbir itu sebenarnya apa? Tahunya cuma Allahu Akbar kan. Tapi ada perintahnya di surat Al-Baqarah 185, walitukabbirullahi ala ma hadakum. Besarkanlah Allah terhadap petunjuk-petunjuk yang sampai kepadamu. Jadi artinya sebenarnya melaksanakan petunjuk-petunjuk yang sampai kepada kita itulah takbir. Dan itulah yang baru dikatakan la'allakum tashkurun, agar supaya kamu bersyukur. Kita sudah tahu ya, kalau bersyukur artinya kita akan ditambah lagi ilmunya dan sebagainya. Jadi kita mengajak orang dengan adzan itu adalah bagaimana kita bersyukur atau membesarkan Allah. Sesudah Allahu Akbar apa? Mengajak baca syahadat kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Diulang sampai 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diulang. Jadi artinya sebenarnya mengajak orang yang mendengarkan itu untuk menjadi orang Islam. Karena siapa saja yang mengucapkan, jadi istilahnya sesepuh itu pernah bertemu dengan atau ngomong-ngomong dengan panggabean. Jadi rupanya juga menjajaki, sesepuh yang menyampaikan, oh kami cuma berdakwah kecil-kecilan. Jadi mengajak orang percaya bahwa akhirnya si panggabean mengatakan, loh saya juga percaya. Lalu diangkatlah oleh Pak Kepala Al-Quran. Jadi Pak Jenderal itu percaya dengan ini. Iya saya percaya. Ya tanpa disadari sebenarnya kan sudah percaya kepada Allah, bahwa itu adalah firman Allah, walaupun tidak diucapkan. Kemudian ya, akhirnya juga dia percaya bahwa Rasulullah itu nabinya, tapi baru ucapan, belum tentu dia beriman ya. Tapi juga baca itu ikrar. Begitu dia baca, anaknya dipanggil, nih lihat tuh, jangan hanya dibaca tapi laksanakan dalam hidup. Sampai begitu istilahnya, cara-cara sederhana yang sesudah bersahadat kita mengajak untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Nah sekarang kita sesudah sholat, katanya mengajak apa?
meraih falah, meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Hayya 'alal falah. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa falah itu bisa falah dunia, bisa falah akhirat. Falah dunia itu artinya mendapatkan kenikmatan dan merasakan nikmat, mendapatkan kekayaan dan merasakan kekayaannya itu. Jadi merasakan dan dia manfaat-manfaatnya. Sedangkan falah akhirat, dia akan mendapatkan ilmu yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Lalu ilmu apa yang tidak ada kebohongan di dalamnya? Al-Quran. Jadi artinya dia pasti dipahamkan Al-Quran. Makin lama makin banyak yang dipahami. Tapi jangan jalan di tempat. Jangan cuma hanya copy paste dari orang lain. Oleh karena itu saya seringkali apa yang saya tulis itu mesti cuma misalnya 1+1. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim. 1+2 namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya cuma memberikan nomornya. Maksud saya bagi yang belum bisa yaitu silahkan buka Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian syukur kalau kemudian dihafal, dipahami, diyakini, amalkan dalam hidup. Karena kita seringkali tahu definisi iman apa? Mengucapkan, membenarkan dalam hati, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mereka yang tidak mau misalnya niat itu kan hanya di dalam hati katanya. Betul, tapi kembali kalau definisikan ke iman, niat pun harusnya diucapkan, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh tubuh. Jadi misalnya usalli sunatan ini, usalli atau nawaitu, itu sebenarnya ucapan-ucapan yang kemudian bagaimana kita membenarkan di dalam hati, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya orang itu sudah diberitahu atau menyalahkan kita jawab bahwa kita itu melaksanakan karena berusaha supaya apa yang kami laksanakan termasuk melaksanakan iman. Perkara tetap berbeda pendapat, tidak ada masalah, biar saja. Kadang-kadang kita kan menjadi jengkel karena apa? Karena menurut kita sudah benar apa yang kita sampaikan, tapi kok orang lain tidak mau kembali. Allah juga sudah memberi batasan. Walaupun seumpamanya semua ayat-ayat Allah dibukakan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendaki. Iya, semua itu semua Allah. Memang kita harus misalnya disuruh belajar, tapi bukan karena kita belajar mendapatkan ilmu. Iya. Jadi harus dikembalikan pada bahwa semua itu kan karunia Allah. Barulah kita bertauhid yang benar. Kalau enggak, kita tauhid kita pertama bertauhid awam. Tauhid awam itu artinya kita dapatnya di copy paste dan sebagainya. Tapi sudah merasa sudah berbuat baik, tidak apa-apa, istilah urusan dia dengan Allah. Tapi kita jangan sampai mengomentari yang negatif. Jadi itu istilahnya. Ada pula yang bertauhidnya karena dalil. Jadi karena dalilnya begini, dia cuma percaya pada dalil. Sehingga kalau tidak sesuai dengan dalil yang dia salahkan. Itulah istilah saya, itulah orang itu lagi bertauhid dengan dalil. Yang ketiga tauhidnya apa? Dengan ini. Tapi kadang-kadang dia mengatakan harus dengan akal. Saya tahu akal itu letaknya di mana. Pikiran itu di otak,
akal itu di kalbu. Kalbu itu ada di dalam dada. Tapi kembali yang namanya di dunia itu pasti sepasang. Saya juga pernah bertemu dengan seorang ahli syaraf dari Manado. Dia mengambil doktornya itu di IAIN Sunan Kalijaga, Jogja. Jadi dia mengatakan bahwa kalbu itu di otak. Nah, saya bilang, kan tidak ada orang yang mengatakan sakit hati lalu nepuk-nepuk dahinya, atau sakit hati lalu nepuk-nepuk bibirnya. Tapi sakit hati mesti nepuk-nepuk dada. Tapi tetap saja dia bertahan. Ya karena otaknya memerintahkan tangannya untuk nepuk-nepuk dadanya. Padahal kembali sudur itu jelas dada. Tapi dia tetap mengatakan sudur itu di kepala, di otak. Ya sudah. Beda pendapat itu tetap saja istilahnya. Tidak akan ada pertemuan. Oleh karena itu jangan sampai berdebat. So, kalau berdebat pada satu saat begitu mengamalkan bisa-bisa Anda mengatakan jangan-jangan dia yang benar. Artinya amal kita sudah tidak diterima. Karena dengan rasa ragu. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan karena sudah mendekati adzan. Nah, benar. Mari kita berharap kepada Allah bahwa apa yang telah kita perbincangkan ini diterima Allah dengan ridha. Dan salah satu tanda bahwa Allah menerima kita dengan ridha itu kalau ada rasa senang di dalam dada kita. Sehingga apakah yang kita bicarakan itu menyebabkan kita ada rasa senang di dalam dada kita, artinya Allah ridha terhadap apa yang ini sederhana betul. Nah, sehingga nanti kita bisa mencapai derajat ridha dan mardiyah, baru kita menjadi hambanya. Kalau enggak baru mengaku sebagai hambanya. Jadi atas kesalahan-kesalahan yang kita laksanakan, mari kita juga menundukkan jiwa kita masing-masing untuk mohon ampun kepada Allah, yang biasanya Rasulullah membacanya itu pada umumnya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.